Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, pertama-tama ibu mau mengucapkan selamat datang di SMP 28 Bintan. Jadi selamat buat kalian-kalian yang telah memilih sekolah ini sebagai SMP kalian. Selamat buat kamu ya. Iya, kamu. Nah, materi MPLS kita hari ini apa sih? Materinya adalah pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah yang mana? Tentu saja sekolah kita. Nah, pada materi ini Ibu akan menjelaskan tentang fasilitas apa sih yang ada di SMP Negeri 28 Bintan. Dan yang paling penting adalah siapa aja ya gurunya. Nah, kita mulai yuk. Nah, sebelum kita membahas tentang apa-apa aja sih isinya yang ada di SMP Negeri 28 Bintan, untuk pertama kita bahas dulu nih sejarah awal berdirinya sekolah ini. Jadi SMP Negeri 28 Bintan itu berdiri pada tanggal 28 Mei 2014. Jadi sudah sekitar 7 tahun yang lalu ya. Diingat-ingat nih tanggalnya. Formasi awalnya terdiri dari 1 kepala sekolah, 6 orang guru, dan 1 orang penjaga sekolah. Sementara peserta didik untuk angkatan pertama berjumlah 21 orang dengan jumlah rombel atau kelasnya masih 1. Jadi kalian bisa bayangkan ya betapa sepinya ketika sekolah ini pertama dibuka. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih kok sekolah ini dibangun ya? Dibangun untuk memudahkan akses pendidikan bagi peserta didik di daerah Bintan Buyu, Siantan, Lome, dan Kangboy. Jadi zaman dulu di daerah ini sekolah SMP yang paling dekat ada di daerah Sri Bintan dan Tembeling. Tentu saja itu jauh ya, mengakses pendidikannya juga susah. Karena itulah SMP ini dibangun. Nah, setelah 7 tahun berlalu apa nih yang berubah? Ada dong yang berubah. Pertama, fasilitasnya jadi lebih lengkap. Ada ruang capsek, ruang TU, majelis guru, perpus, UKS, lab IPA, terbaru nih ya, lab IPA, rumah dinas untuk penjaga sekolah, ada WC guru dan WC siswa untuk laki-laki dan perempuan. Terus jumlah personelnya juga bertambah nih. Kalau yang tadinya cuma sedikit, untuk tahun ajaran ini sudah terdiri dari 20 orang. Yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 15 guru, 3 staf tata usaha, dan 1 penjaga sekolah. Nah, lanjut ke personelnya ya. Jadi, ini adalah personel inti bagi SMP Negeri 28 Bintan. Personel inti di sini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala urusan humas, kepala urusan kurikulum, kepala urusan satpras, dan kepala urusan kesiswaan. Siapa-siapa aja mereka dan apa gunanya jabatan sebanyak ini ya? Yuk kita bahas satu persatu. Tentu saja yang pertama adalah kepala sekolah ya. Kepala sekolah pada saat ini adalah Pak Samsul Abidin. Kepala sekolah ini tentu adalah yang memimpin dan bertanggung jawab atas berjalannya sekolah kita. Lalu yang kedua ada Pak Saryadi SAG adalah wakil kepala sekolah kita yang adalah juga guru agama Islam dan ekstrakurikuler badminton. Jadi boleh nih yang suka belajar badminton menghubungi Bapak ini. Terus ada Ibu Sarimah SEI yang adalah Kaur Humas. Apa sih gunanya Kaur Humas ini? Tugasnya menjembatani urusan antara sekolah dengan pihak luar sekolah. Misalnya nih ada kerjasama, lalu ada juga pertemuan-pertemuan. Nah di sini tugasnya Kaur Humas. Next kita punya Kaur Kurikulum. Nih ibaratnya rumah, Kaur Kurikulum ini adalah dapurnya, bagian yang memproses belajar mengajar di sekolah. Jadi untuk urusan pembagian kelas, jadwal pembelajaran, pembagian jadwal sekolah, nih urusannya dengan Ibu Irma Suryani. Lalu ada juga Ibu Dianita Oktaviani SPD, yaitu Kaur Sarpras. Apa ya kepanjangannya? Sarpras adalah sarana dan prasarana. Berarti Ibu Dian ini yang mengurusi tentang fasilitas yang ada di sekolah ini. Ya, ingat sekolah kita ini didanai oleh bantuan dari pemerintah, makanya bisa gratis. Next ada lagi Pak Muhlisin SPD. Bapak ini adalah bagian Kaur Kesiswaan dan juga pembina OSIS. Jadi yang mengurusi
masalah total seluruh ekstrakurikuler atau ada kegiatan kesiswaan maupun pembinaan kesiswaan kan berurusan dengan Pak Muhlisin. Nah, selain personel inti tadi, tiap kegiatan di sekolah juga ada penanggung jawabnya nih. Untuk yang pertama, perpustakaan dulu ya. Kepala perpustakaannya adalah Pak Iskandar. Ada juga anggotanya yang terdiri dari Ibu Mardiani, Ibu Hermin, Ibu Lucy, dan Pak Edi Susanto. Perpustakaan ini gunanya apa ya? Nah, seperti yang kita semua tahu, tentu saja perpustakaan ini tempat meminjam, mengembalikan buku. Nah, para petugas perpus ini juga berguna untuk menginventaris buku. Jadi ada buku baru, ada buku yang rusak, ada buku yang hilang, penomoran. Nah, ini tugasnya bagian perpustakaan. Bagaimana dengan buku rusak dan hilang, Bu? Kalau buku saya hilang, saya ngurusnya kemana ya? Nah, buku paket yang dipinjamkan ke kalian apabila hilang atau rusak, silahkan melapor dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di perpustakaan ini. Yang selanjutnya adalah UKS. Nih, penting banget nih buat anak-anak ibu yang di sekolah suka pusing, pingsan, mual, sakit. Nah, di sini fungsinya. Tapi dalam pembelajaran online ini, karena siswanya di rumah ya, jadi UKS punya fungsi tambahan lagi nih di zaman COVID ini. Selain pelayanan kesehatan, petugas UKS juga mengurusi administrasi data kesehatan peserta didik. Misalnya siapa yang disuntik, siapa yang sakit, apa riwayat penyakitnya. Nah, juga punya tugas tambahan sekarang yaitu protokol kesehatan yang mengecek suhu dan yang menjaga apakah protokol kesehatan berjalan atau tidak. Tugas UKS ini adalah menjadi tugas Ibu Lisdiawati SPD dan Ibu Eka Rahmawati. Kita juga punya bagian yang namanya BK atau bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini dipercayakan kepada Ibu Sarima dan Ibu Rafika Nuri. Tugasnya apa? BK punya tugas untuk bimbingan karir. Jadi nih, kalian yang nanti kelas 9 merasa bingung, Bu, saya mau masuk IPA atau IPS, bagusnya SMA atau SMK. Nah, bisa konsultasi dengan ibu-ibu ini. Bu, kalau mau curhat bisa dong. Nah, dicurhatlah pada tempat yang tepat ya, tempat yang tidak ember, yang tidak membuka aib kalian. Salah satu yang bisa dipercaya mana sih? Dengan ibu-ibu BK ini, aman dan bisa memberikan solusi. Lalu, ibu-ibu BK ini juga yang menangani permasalahan peserta didik maupun pembinaan peserta didik dan penanganan tata tertib sekolah. Maksudnya gimana ya? Nih, jadi misalnya nih anak-anak ibu ada yang melanggar tata tertib sekolah atau ada masalah yang melibatkan sekolah, nanti ibu-ibu BK ini yang akan mengurusinya. Bisa nanti dengan pemanggilan orang tua, bisa nanti dengan mengunjungi ke rumah peserta didik, istilahnya home visit ya. Dan kalau yang paling terakhir bisa dikembalikan ke orang tua. Nanti urusannya dengan guru BK. Satu hal juga yang paling penting nih dalam berjalannya sekolah adalah bagian tata usaha. Tata usaha SMP Negeri 28 Bintan itu anggotanya adalah Ibu Mami Nurita dan Ibu Yanti. Apa ya tugasnya tata usaha? Tentu saja yang paling penting adalah mengurusi administrasi sekolah dan surat menyurat. Jadi nih kalian yang butuh surat keterangan atau seperti tadi nih surat pemanggilan siswa atau surat izin, misalnya kalian ikut lomba, nanti urusannya akan dengan tata usaha. Begitu juga dengan kalian kelas 9 yang nanti mau masuk SMA atau SMK akan mengurus legalisir. Nah, bisa nih datang ke ruangan tata usaha untuk bertemu Ibu Yanti atau Ibu Mami Nurita. Bu, cuma tahu fotonya sama namanya, Bu. Apakah ada anggota yang lain? Ada dong, kita kan jumlahnya 20 orang. Nih, untuk lebih lengkapnya, cek video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Karim, tinggal di Bukit Batu. Saya sebagai komite SMP 28 ini. Pada hari ini telah dilaksanakan sosialisasi kepada orang tua wali murid. Walaupun dalam keadaan seperti ini,
tapi mudah-mudahan penyampaian singkat bisa berarti kepada Bapak dan Ibu, khususnya wali murid, di dalam melaksanakan proses belajar selama pandemi ini. Dan mudah-mudahan masa pandemi ini akan berakhir dan proses belajar dan mengajar bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala SMP 28 Bintan. Nama saya Samsul Abidin, SPD. Saya sebelum menjadi kepala sekolah adalah guru yang mengajar mata pelajaran IPS. Sebelum saya menjadi kepala sekolah, saya diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 2003. Pertama saya mengabdi di wilayah Bintan yang sangat jauh, yang bisa ditempuh dengan kapal 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam, yaitu di SMA Negeri 1 Tambelan. Sekarang namanya SMA 6 Tambelan, kemudian berubah menjadi kembali setelah provinsi menjadi SMA Negeri 1 Tambelan. Baru pada tahun 2009, tepatnya bulan Juli ajaran baru, saya pindah ke SMPN 21 Satu Atap yang berada di Bintan Now, yaitu di Bintan Daratan. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti cakep, yaitu calon kepala sekolah, dan lulus, dan saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMP 28 Bintan ini pada tahun 2017, tepatnya di bulan Maret tanggal 6, mengganti kepala sekolah yang pertama, yaitu Bapak Elnui. Alamat tempat tinggal saya saat ini berada di Tanjung Pinang, yaitu tepatnya di Jalan Ganet, kilometer 12,5, perumahan Bukit Raya, Blok Catur 7 nomor 15, RT 4 RW 11, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hobi saya berbeda mungkin dengan anak-anak di Bapak. Hobi saya yang pertama membaca, kedua traveling, ketika mencari makanan-makanan yang unik, keempat olahraga yang paling hobi itu catur. Demikianlah profil saya secara singkat, dan saya sebagai kepala sekolah secara jiwa ingin secepat mungkin kita melaksanakan belajar tatap muka di sekolah. Karena apa? Kalau kita belajar tatap muka di sekolah, lebih banyak ilmu yang dapat kita serap, banyak yang akan kita dan mudah kita memahami ilmu daripada kita secara daring. Semoga COVID-19 ini cepat selesai, dan dalam beberapa bulan ini semoga kita bisa kembali bertatap muka di sekolah ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang buat siswa-siswi baru khusus SMP Negeri 28 Bintan. Bapak perkenalkan, nama Bapak Saryadi yang biasa dipanggil Pak Sat. Alamat Bapak Jalan Lembah Purnama nomor 45, Tanjung Pinang Kota. Adapun bidang studi yang Bapak ajarkan di SMP 28 Bintan adalah
bidang studi PAI Pendidikan Agama Islam. Sekian perkenalan singkat kita pada kesempatan ini. Harapan Bapak buat kalian semua tetap selalu semangat dalam belajar di rumah, kemudian tetap selalu juga menjaga kesehatan dalam situasi COVID pada tahun ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iskandar, spesialisasi bidang studi IPS, mengajar kelas 8 dan 9. Dan apabila sewaktu-waktu dalam belajar IPS ada kendala dan sebagainya, bisa berkonsultasi langsung dengan saya atau bisa melalui nanti media sosial, melalui WA dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu, perkenalkan nama Ibu Irma Suryani, biasa dipanggil dengan Ibu Irma. Alamat Ibu itu di Tanjung Pinang, Jalan Ganet, Perumahan Bukit Raya, Tanjung Pinang Timur. Nah, habis itu di sini di SMP 28, Ibu ditugaskan sebagai wakil kurikulum dan kemudian Ibu akan mengajar di kelas 8 dan 9 mata pelajaran IPA. Hobi, kalau berbicara masalah hobi apa ya? Hobi Ibu biasa browsing internet masalah pendidikan sekarang lah, karena sekarang kan masa COVID. Nah, jadi Ibu harus tahu bagaimana sih pembelajaran online, kan sekarang pembelajaran online ya. Nah, kemudian pesan Ibu untuk tahun ajaran sekarang, karena kalian kan kelas 7 nih tahun sekarang, jadi apapun yang dikasih guru itu sebenarnya kan dikirim lewat internet tuh. Jadi mau tak mau kalian harus sediakan luang waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dikasih oleh guru. Selamat bergabung di SMP 28 Bintan Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang siswa-siswi SMP Negeri 28 Bintan. Perkenalkanlah, saya Mukhlisin SPD, mengampu pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan berjumpa di pembelajaran insya Allah nanti setelah COVID-19 sudah usai. Nah, untuk alamat Bapak sekarang, Bapak tinggal di Tanjung Pinang di kilometer 14. Bagi anak-anak yang andaikan pergi ke Tanjung Pinang, silakan mampir ke rumah kami. Kemudian untuk para siswa-siswi, kita akan berjumpa di pembelajaran bahasa Indonesia nanti dalam rangka untuk pembelajaran yang aktif, baik kita mendengarkan, berbicara, menulis, maupun kita praktek. Nah, tentu kalian ingin rasa tahunya tinggi, apa yang mungkin Bapak sampaikan yang berkaitan di pembelajaran bahasa. Ayo nanti kita berjumpa di sekolah. Mudah-mudahan kalian antusias untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, ketika kalian nanti belajar di sekolah, jangan lupa niatkan yang tulus, ikhlas ketika kalian menimba ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk belajar di SMP 28 Bintan ini tentu kalian juga harus mengikuti tata tertib yang ada, termasuk jangan lupa buku-buku yang seharusnya kalian bawa berdasarkan pembelajaran setiap harinya. Jangan lupa, karena belajar tanpa menggunakan media nanti kalian akan kebingungan. Nah, untuk itu mari kita belajar aktif, belajar inovatif, dan belajar sungguh-sungguh. Semoga kalian ketika nanti belajar di SMP 28 Bintan ini ada kegembiraan buat kalian, sehingga kalian nanti menjadi siswa-siswi yang sukses di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Nama saya Andre. Di sini saya mengajar mata pelajaran PPKN untuk semua kelas, baik itu kelas 7, 8, dan juga kelas 9. Asal saya dari Padang. Ada yang dari Padang juga? Sama. Dan tempat tinggal saya itu di Toa Paya Selatan, tepatnya di belakang pom bensin arah Tanjung Pinang, Batu 16. Hobi di sini kebetulan basket dan juga musik. Jadi yang hobi basket, yang hobi musik, ayo kita bisa main bareng. Dan juga buat siswa-siswa, selamat datang gabung sama kita semua di sini buat belajar bareng dan juga untuk berkreativitas untuk sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Novianti. Alamat di Sri Bintan, mengajar prakarya dan seni budaya. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Dianita Oktaviani. Biasa dipanggil Ibu Dian. Ibu adalah guru bahasa Inggris untuk kelas 7, 8, dan 9. Ibu juga wali kelas loh di sini. Hobi Ibu membaca dan mendengarkan musik. Nah, karena kita masih dalam masa COVID nih, ada baiknya buat anak-anak Ibu tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, Ibu namanya Sarima. Untuk alamat rumah, Ibu tinggal di Kijang, Perunas Batu 23. Nah, sehari-hari aktivitas Ibu di SMP 28 mendapat amanah mengajarkan mata pelajaran IPS ya. IPS di kelas 7A maupun di kelas 7B. Nah, Ibu hobinya membaca dan menulis. Ibu senang sekali sebenarnya pengen ketemu kalian anak-anak Ibu secara langsung. Tapi apa boleh buat, dengan kondisi seperti ini kita akhirnya belum bisa bertemu. Itu saja perkenalan dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa pas masuk sekolah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Gimana keadaannya pada hari ini? Perkenalkan, nama saya Rafika Nuri dari SMPN 28 Bintan. Saya mengajar di bidang studi pendidikan agama Islam dan mendapatkan tugas tambahan di guru BK. Saya tinggal di Cikole, tepatnya di Kampung Bugis, kilometer 32. Dan hobi saya untuk saat ini adalah main badminton. Dalam kesempatan hari ini rasanya sudah lama sekali kita tidak belajar tatap muka. Rasanya Ibu sudah tidak sabar untuk berjumpa tatap muka dengan kalian semua. Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan Ibu tutup dengan doa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, Ibu namanya Listiawati. Ibu tinggal di Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan. Dan di SMP 28, Ibu mengajarkan IPA di kelas 7 dan seni budaya di kelas 9. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Oktaviani. Saya tinggal di kilometer 16 Bintan. Saya mengajar bidang studi PJOK. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kita bisa bertatap muka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiani. Saya di sini sebagai guru bidang studi bahasa Indonesia. Alamat saya di Teluk Bakau. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo anak-anak Ibu di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Depi Larasati. Ibu mengajar matematika. Selamat bergabung di SMP 28. Semoga wabah ini cepat berakhir dan kita dapat bertemu di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi kelas 7 di SMP Negeri 28 Bintan. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmawati, alamat di Siantan. Tugas saya di SMP Negeri 28 Bintan sebagai operator dapodik. Kemudian bidang yang saya ampu di sini adalah matematika. Semoga wabah ini segera berlalu sehingga kita semua bisa berjumpa di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermin Nurnaningsi, tinggal di Jalan Pemuda Gang Senayang. Mata pelajaran yang saya ajari PJOK. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti. Saya tinggal di Tanjung Pinang. Saya bertugas di SMP 28 sebagai staf tata usaha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mami Nurita, staf TU SMP 28 Bintan. Dalam pandemi ini kita mengharapkan cepat berlalunya COVID-19 agar sekolah SMP 28 berjalan kembali dengan lancar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Susanto. Saya tinggal di Bintan, Lome, kilometer 47. Saya di SMP Negeri 28 ini sebagai staf TU dan juga staf perpustakaan. Semoga pandemi corona ini segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.